Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lidat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayatain. Hadirin jamaah Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyambut cahaya sore yang tentu saja ini bagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang tengah kita bahas, yakni keutamaan sholat asar dan akibat meninggalkannya, gitu ya, dan akibat meninggalkannya. Pada tahun ini, jamaah yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang persoalan meninggalkan sholat asar, begitu. Hanya sebelumnya, jamaah yang Allah muliakan, bagi jamaah yang memiliki kitab Sahih Bukhari, silakan dibuka kitab Sahih Bukhari, yakni bab qadai sholat, bab tentang mengqadha sholat-sholat, yakni al-ula dengan melaksanakan yang pertama, fal-ula kemudian yang berikutnya, begitu. Jadi pada kesempatan ini jamaah yang Allah muliakan, kita akan masih berbicara tentang
akibat meninggalkan sholat asar, namun dalam naungan bab tentang mengkodok sholat, yakni dimulai yang pertama, kemudian yang berikutnya. Tetapi apabila jamaah sekalian agak sulit untuk mendapatkan kitab Sahih Bukhari-nya, nah sekarang musim e-book, jadi kita tinggal mendownload saja. Kita tinggal mendownload saja di internet. Kita tulis saja Sahih Bukhari PDF, nanti akan muncul begitu dan tinggal kita download. Atau apabila jamaah sekalian ingin langsung mendapatkan materi kajian kita, ini bisa dan sudah di-share di grup, silahkan dibuka di grup. Nah, bagi jamaah yang akan memasuki grup, tinggal dikontak saja nomor kontak yang tertera pada flyer, atau bagi mereka yang masih ada keterbatasan ini dan itu sehingga belum bisa memasuki grup, maka dipersilakan untuk meminta materinya kepada panitia melalui kontak person yang sudah diberikan tadi, begitu. Baik jamaah yang Allah muliakan, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, kita akan bertausiah dulu ya, sekitar ayat yang tadi disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur, dan perhatikanlah ya nafsun ma qaddamat ligat. Jadi hendaklah satu diri memperhatikan apa yang telah lewat ligodin untuk esok hari. Nah, kalimat esok hari ini bisa bermakna luas pun juga bisa bermakna sempit, begitu ya. Tergantung mana yang kita inginkan. Sempit ya, ini untuk esok hari kita, hari ini hari Selasa, esok hari Rabu, begitu. Boleh kita terjemahkan begitu. Atau esok hari ini adalah maksudnya adalah hari akhirat nanti, begitu. Boleh juga kita terjemahkan seperti itu. Karena konsekuensi logisnya tentu saja kalau kita bicara esok hari, ya akan boleh juga cara hari adalah betul. Eh, kemudian esok hari berikutnya kita kemudian panen raya kelak di akhirat. Itu yang lebih mudah kita pahami, begitu. Karena itu ya, dan hendaklah umat menyegol sudah dilaluinya untuk esok hari. Nah, dalam melaksanakan hasil evaluasi tadi, maka tetap saja wattaqullaha, Allah kemudian mengulang-ulang kembali untuk bertakwa kepada Allah. Di mana Allah itu innallaha khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan.
Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu, Bapak Ibu dosen, kemudian juga sahabat dan kerabat di manapun Anda berada, dan adik-adik mahasiswa yang ada di Zoom, terlebih yang tengah offline di Masjid Al-Furqon yang tentu saja Allah muliakan. Dalam berbicara tentang melaksanakan hasil evaluasi tadi, ya, ada satu hal yang eh, Allah 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 wanti-wantikan, yakni wala takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina nasullaha, seperti mereka yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa'ansahum, kepada diri mereka Allah melupakan, anfusahum tegasnya kepada diri mereka. Ulaika humul fasikun, sehingga mereka itulah adalah mereka menjadi orang-orang yang fasik. Nah, jadi kefasikan jalan itu, kebengkokan jalan itu, hadirin sekalian, adalah disebabkan dengan satu hal, yakni kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang Allah muliakan, jadi nasihatnya kita tidak boleh lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah adalah menjadi sebab pertama dan utama itu jalan kefasikan, yakni jalan kebengkokan. Allah muliakan, itu nasihatnya. Kemudian tentu saja kita langsung masuk ke hadisnya. Nah, bagi mereka yang baru bergabung, kita ulangi lagi bahwa perbedaan kajian hadis dengan kajian Al-Quran sangat berbeda. Begitu. Kalau kajian Al-Quran itu kita langsung masuk ke teksnya, gitu ya. Misal tafsir ya, kajian tafsir Al-Quran kita langsung masuk ke teksnya. Jadi misal surat Al-Baqarah ayat 1, alif lam mim dan selanjutnya. Maka kemudian tafsirnya itu tadi satu ke alif lam mim, kemudian ayat kedua dan seterusnya. Nah, berbeda halnya dengan kajian hadis. Kalau kajian hadis, jamaah sekalian, adalah kita tidak langsung masuk ke teksnya, tetapi kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanadnya. Nah, begitu. Apa itu rawi dan sanad? Rawi dan sanad itu adalah yang meriwayatkan. Kenapa kajian hadis ada rawi dan sanadnya? Nah, jawabannya karena hadis dalam proses pembukuannya berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu langsung dibukukan saat turun, tetapi kalau hadis tidak dibukukan dengan alasan supaya tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena itu Rasulullah melarang hadis dituliskan. Akhirnya karena hadis dilarang dituliskan, maka hadis diriwayatkan dari satu mulut ke mulut berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, disinilah muncul adanya rawi. Nah, jadi kalau Al-Quran itu sahih, tidaknya amat bergantung kepada bukti-bukti tulisan yang ada artefak sejarahnya begitu. Kalau hadis sahih tidaknya amat bergantung kepada orang per orang yang meriwayatkan, gitu. Nah, itu jawabannya, jamaah sekalian, kenapa kalau kajian hadis kita tidak langsung masuk ke teksnya, tetapi dihadapkan dulu kepada rawi dan sanadnya. Nah,
Mana ruwi dan sanadnya? Ya seperti ini. Misal di sini ada hadatsana telah menceritakan kepada kami. Ini jamaah sekalian. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Musaddad. Nah, Musaddad ini berarti gurunya. Nah, kami di sini maksudnya kepada Imam Bukhari. Nah, kan jadi Imam Bukhari itu adalah salah satu tokoh penghimpun hadis. Imam Bukhari itu salah satu tokoh yang menghimpun hadis. Kenapa dikatakan demikian? Karena hadis pada zaman Imam Bukhari, tepatnya sebelum Imam Bukhari, itu berserakan di mana saja di para penghafal hadis. Kalau kita sekarang hadis berserakan di kitab-kitab hadis. Dulu pada zaman Imam Bukhari dan ulama-ulama sebelumnya, hadis itu berserakan pada lisan para penghafal hadis. Nah, begitu. Nah, jadi Imam Bukhari itu mendapatkan hadis itu dari mulut gurunya. Dari Bukhari akan menghimpun salah satu hadis, misalnya hadis ini, maka beliau dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang ditulisnya, dia katakan haddatsana menceritakan telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari. Siapa? Guru beliau yang namanya adalah Musaddad. Nah, jadi Musaddad itu gurunya Imam Bukhari, gitu ya. Musaddad ini gurunya Imam Bukhari. Nah, jadi telah mengabarkan kepada kami, kepada Imam Bukhari, maksudnya siapa gurunya? Musaddad. Qala, itu Musaddad berkata. Nah, qala itu Musaddad berkata. Apa kata Musaddad? Nah, Musaddad pun juga begitu. Dia mengabarkan hadis yang dikabarkan kepada Imam Bukhari itu, beliau pun mendapatkan dari gurunya melalui lisan gurunya sama. Nah, kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang kedua itu adalah Musaddad. Siapa yang mengabarkan kepada Musaddad? Nah, gurunya beliau, gurunya Imam Musaddad, gurunya Imam Musaddad yaitu namanya Yahya. Nah, itu namanya Yahya. Nah, Yahya. Kemudian Yahya mendapatkan hadis dari siapa? An Hisam, dari Hisam. Kemudian qala berkata itu Hisam. Kata Hisam pun juga hadatsana telah menceritakan kepada kami, ya, siapa? Yahya. Nah, ada sama namanya Yahya. Hanya Yahya yang dimaksud huwa adalah Ibnu Abi Katsir. Nah, Yahya yang gurunya Hisam ini namanya adalah Ibnu Abi Katsir. Nah, Ibnu Abi Katsir mendapatkan hadis dari siapa? An Abi Salamah, dari Abi Salamah. Abi Salamah mendapatkan hadis dari siapa? An Jabir, dari Jabir. Nah, dari Jabir. Nah, sahabatnya adalah Jabir. Sahabatnya adalah Jabir. Nah, ini ya. Jabir qala berkata. Nah, ini yang berkata adalah Jabir. Kata Jabir begini. Nah, ja'ala Umar. Nah, ya, telah menjadikan siapa? Itu Umar. Umar bin Khattab maksudnya, ya. Umar bin Khattab telah menjadikan, yakni pada saat Yaumal Khandaq, pada saat peperangan Khandaq. Nah, peperangan Khandaq itu jamaah sekalian adalah perang dengan menggunakan metode farid, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat
membuat parit yang dalam dan lebar untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah. Nah, pada saat peperangan Khandaq itu, Umar itu menjadikan atau melakukan ya suku kufaruhum, ya ini dengan mencela kekafiran kekafiran orang Quraisy pada saat itu yang menyerang kaum muslimin masuk ke kota Madinah, gitu ya. Nah, qala berkata itu Jabir, nah yang berkata ini Jabir ya. Kata Jabir, makitu hampir saja aku ini hampir saja makitu. Ini terjemahannya satu kata ya. Hampir saja aku ini tidak usoli sholat al-asro, sholat asar. Nah, jadi aku hampir saja tidak melakukan sholat asar. Hatta gorobat sampai matahari tenggelam. Nah, mohon maaf nih ada kesalahannya. Umar yang mengatakannya. Ya, Umar yang mengatakan, qala ini Umar, coba lihat terjemahnya di bawah. Umar berkata, hampir saja aku tidak melaksanakan sholat asar sehingga gorobat, tenggelam itu matahari. Begitu ya. Qala, kemudian nah baru Jabir ini yang berkata. Kemudian Jabir berkata, panazalna, maka kami ini turun Buthan, lembah Buthan. Jadi Buthan itu nama sebuah lembah ya. Fasolla, maka Umar sholat ba'dama, setelah gorobat, tenggelam asyamsu itu matahari. Tsumma sholla, kemudian beliau sholat al maghriba, sholat maghrib. Nah itu jamaah sekalian. Nah terjemah bebasnya seperti terlihat di eh, depan di layar masing-masing juga jamaah sekalian ya. Nah bahwa Jabir berkata Umar mencela kekafiran orang-orang Quraisy pada perang Khandaq. Kemudian dia berkata, nah yang berkata Umar, hampir saja aku tak melakukan sholat asar, ya, sehingga matahari terbenam, ya. Nah, ia Jabir berkata, kemudian kami turun ke lembah Buthan, suatu lembah, ya, suatu lembah yang namanya Buthan, dan Umar sholat asar setelah matahari terbenam, kemudian dilanjutkan sholat maghrib. Jadi kalau matahari terbenam berarti sudah masuk sholat maghrib. Nah, jadi Umar melaksanakan sholat asar pada waktu maghrib. Itu maksudnya. Ya. Nah, kenapa? Karena memang bukan terlalaikan, ya tersibukkan. Para sahabat, termasuk Rasulullah sendiri, tersibukkan dengan membuat parit-parit tadi, ya membuat parit-parit tadi sehingga sholat asarnya terlewat dan dilakukan pada waktu maghrib, begitu. Jadi sholat asar pada waktu maghrib. Nah itu. Jamaah yang Allah muliakan. Nah, bahasan kita kemarin adalah mengenai man taroka sholat al-asri habito amalu. Nah, gitu ya. Siapa yang meninggalkan sholat asar, batal amalnya. Nah, sudah jelas ya. Kemarin kita bahas bahwa pengertian meninggalkan sholat asar itu apa maksudnya? Apakah ketika seseorang meninggalkan sholat asar itu memang terhapus semua amalnya, ya, tanpa kecuali? Maka pada bahasan kemarin sudah kita tegaskan ya
bahwa ada beberapa pendapat terkait dengan hadis man taroka salatal asri habito amalut tadi. Adalah yang pertama, coba kita melihat menurut Al-Muhallab. Kata beliau, orang yang meninggalkan sholat asar tadi, dia tidak memiliki pahala atas sholatnya. Dan tidak memiliki amalan yang akan diangkat oleh para malaikat. Seperti yang sudah kita bahas, jamaah sekalian, bahwa keutamaan sholat asar itu adalah ya adalah halnya sama dengan sholat subuh, yaitu di disaksikan oleh para malaikat, begitu ya. Bahkan Sayyidul Sholatil Asar, eh, tuannya atau penghulunya sholat yang 5 waktu itu adalah sholat asar. Begitu, sholat asar itu seutama-utamanya sholat yang 5. Begitu ya, seutamanya sholat yang 5. Terhadap sholat subuh adalah tentu saja adalah dibanding sholat asar, maka sholat subuh adalah keutamaan nomor 2. Jadi sholat subuh itu sholat yang paling utama setelah sholat asar. Nah begitu. Nah makanya pantas kalau terjemahan sholatul wusta itu adalah sholat asar. Gitu. Karena memang begitu keutamaannya banyak. Nah bagi mereka yang meninggalkan sholat asar, para malaikat membawa tangan kosong untuk mi'raj ke langit, untuk mengabarkan kepada Allah tentang si Anu itu sudah sholat. Begitu jamaah sekalian ya. Nanti kata Al-Muhallab, dia tidak memiliki pahala atas sholatnya karena batal tadi, dan tak memiliki amalan yang akan diangkat oleh para malaikat. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian, nah segolongan orang berpendapat bahwa hanya amalan saat itu yang gugur, yaitu saat ia meninggalkan sholat asar tadi. Ya pada saat itu saja yang gugur, gitu. Nah pendapat yang ketiga, jamaah sekalian, dengan melihat kalimat taroka tadi. Nah ini kalimat ini ya, taroka tadi. Man taroka, siapa yang meninggalkan. Nah kalimat taroka ini ada 2 macam pengertiannya. Yang pertama, meninggalkan seluruhnya. Nah kalau meninggalkan seluruhnya, berarti dia menggugurkan amal seluruhnya. Begitu. Adapun yang kedua, jamaah sekalian, bisa jadi meninggalkan yang dimaksud itu adalah meninggalkan sholat tertentu, yakni sholat asar tadi salah satunya. Maka yang demikian ini menggugurkan amal pada hari itu juga. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, dalam hal ini ada pertanyaan yang menggelitik kita. Apakah orang yang meninggalkan sholat asar itu mestinya amalannya gugur? Dia murtad, begitu ya, murtad karena meninggalkan sholat tadi. Maka jawabnya tidak demikian, ya. Nah, ada banyak dalil yang terkait dengan itu dan sudah kita bahas pada pertemuan kemarin bahwa keburukan itu akan menghapus kebaikan dan kebaikan akan menghapuskan keburukan. Nah ini jadi kaidahnya, keburukan menghapus kebaikan dan kebaikan menghapus keburukan. Nah ini bahasan kita yang lalu diulang karena amat terkait dengan hadis yang akan kita. Mas sekalian, hadis yang kita bahas tadi ini
menunjukkan bahwa Umar radhiyallahu an ternyata melakukan sholat asar setelah matahari tenggelam. Artinya melakukan sholat asarnya pada waktu maghrib. Dalam kalimat lain, dalam kalimat yang kasar, Umar meninggalkan sholat asar. Nah kan begitu ya, Umar meninggalkan sholat asar dalam bahasa kasarnya ya. Nah ini kaitan dengan ayat tadi, dengan hadis tadi, begitu. Nah, namun bahasan hari ini adalah mengkodok sholat. Bahasan hari ini Umar mengkodok sholat, meninggalkan sholat asar, kemudian mengkodoknya pada waktu maghrib dengan cara sholat asar dahulu, baru kemudian maghrib. Nah, yang menerangkan tentang tentang batalnya amal orang yang meninggalkan sholat asar tadi, begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya begini, ternyata kalimat habito amalu, batalnya orang yang meninggalkan sholat asar itu, hadis ini tidak mutlak, gitu ya. Di samping tadi bahasan kita menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu adalah meninggalkan karena kesengajaan, begitu. Dia sengaja saja meninggalkan sholat asar. Maka yang seperti itu tentu saja ancamannya benar kepada orang tadi. Tetapi halnya beda dengan Umar, dan dalam hadis lain Rasulullah SAW itu meninggalkan sholat asar karena tersibukkan untuk menggali parit tadi, gitu ya. Sehingga para sahabat termasuk Rasulullah dalam hadis lain itu melaksanakan sholat asarnya pada waktu maghrib, begitu. Nah kalau kemudian meninggalkan sholat asar tadi karena keterbatasan seperti yang disampaikan tadi, maka kewajibannya adalah mengkodoknya, begitu. Kewajibannya adalah mengkodoknya. Coba kita, jadi jamaah sekalian, nah ini makitu usolil asro hatta gorobat, kalimatnya itu ya. Jadi seperti itu, hampir saja aku sholat asar sehingga tenggelam itu matahari. Padahal kata tenggelam itu matahari, jamaah sekalian, itu merupakan waktu-waktu yang tidak boleh sholat. Kan ada dua kata nih, ada dua kata ya jamaah sekalian. Ada dua kata, coba kita lihat hadisnya yang dari sudut tinjau kita. Nah, di sini hadis yang pertama adalah fasolla Umar sholat ba'dama gorobati syamsu. Umar sholat ketika matahari tenggelam. Itu yang satu ya. Hadis kalimat yang kedua, makitu hampir saja aku tidak sholat asar kecuali tenggelam itu matahari. Jadi pada saat tenggelam matahari asarnya. Nah mungkin ini ada dua kejadian. Umar sendiri sholatnya pada saat tenggelam matahari, yang lain sholatnya pada waktu maghrib. Ya pada waktu tenggelam matahari begitu. Jadi Umar sholat siang. Ya karena mengejar untuk tidak meninggalkan sholat asar tadi. Tapi celakanya sholat asarnya
pada waktu tenggelam matahari. Nah, padahal jamaah sekalian, tenggelamnya matahari itu adalah merupakan waktu-waktu yang dilarang untuk kita sholat. Nah ini, ya ada beberapa hadis yang terkait dengan itu. Umpamanya kita ambil salah satu, ya. Nah ini yang hadasana hafaznya ini kita apa? Kita lewat saja. Kemudian kita masuk ke mana ya? Coba kita lihat. Nah di sini ya. Nah atau kita baca aja dari sini ya supaya lengkapnya. Nah, hadatsana telah menceritakan kepada kami, kepada Imam Bukhari, siapa? Hafs bin Umar. Hafs anaknya Umar. Qala, beliau berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami, siapa? Hisham. Hisham mendapatkan hadis ini an Qatadah dari Qatadah. Qatadah mendapatkan hadis ini an Abil Aliyah dari Abu Aliyah. Abu Aliyah mendapatkan hadis ini an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas. Qala itu Ibnu Abbas berkata. Nah, kata Ibnu Abbas, syahida indi rijalun. Ada banyak orang laki-laki berada di sampingku, ya. Mardiyun, mereka itu orang-orang yang ridho wa ardohum, dan Nabi pun meridhoi mereka. Nah, gitu ya. Di sampingku itu Umar, ada Umar bin Khattab. Kata siapa? Kata Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas berkata, anan Nabi, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha, melarang anis sholat, untuk sholat ba'da subuh. Jadi sholat ba'da subuh, jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat, gitu ya. Hatta tasroku syamsu, sampai matahari meninggi. Nah kalau sudah matahari meninggi, baru kita boleh sholat. Sholat duha namanya, ya, sholat duha. Nah, dan ba'dal asar, Nabi melarang sholat setelah asar. Jadi setelah subuh tidak ada sholat. Setelah asar tidak ada sholat. Hatta tagruba, sampai tenggelamnya itu matahari. Nah, jadi kenapa begitu jemaah sekalian? Ya, ya karena supaya kita bisa menyelisihi orang-orang penyembah matahari. Begitu. Jadi kalau kita sholat pada saat matahari terbit, nah nanti orang-orang para penyembah matahari akan berdalih tuh kaum muslimin juga menyembah matahari. Nah kan gitu. Atau ketika tenggelamnya, makanya larangan tidak boleh kita sholat setelah sholat subuh dan tidak boleh sholat setelah sholat asar. Makanya sholat asar itu harus disegerakan. Begitu, harus disegerakan. Jangan sampai kemudian matahari menguning. Karena kalau sudah matahari menguning, itu pertanda matahari akan segera tenggelam dan ancaman untuk batalnya, ancaman orang akan meninggal, ancaman hilangnya kesempatan untuk melaksanakan sholat asar pagi. Gitu. Nah, jadi hadis ini melarang, Nabi melarang sholat setelah sholat subuh. Makanya tidak ada sholat rawatib ba'da subuh. Tidak ada sholat rawatib ba'da asar. Begitu. Namun tentu saja larangan ini lagi-lagi bersifat tidak mutlak alias muqayyad. Begitu. Kenapa? Sebab persoalannya begini.
Yang pertama, jika kita telah sholat asar, kemudian telah sholat asar atau telah sholat subuh. Namun kemudian kita mendapati jamaah sholat, maka sholatlah kita bersama mereka. Nah begitu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ini sudah dijamak sholat duhur dengan asar. Sudah dijamak ya? Karena pergian, karena kita bepergian kita jamak sholatnya. Tiba-tiba ada keperluan ke masjid. Di masjid kita mendapati sholat orang-orang tengah sholat asar. Maka tidak boleh kita masuk masjid kemudian duduk di ujung di sudut-sudut sementara jamaah tengah sholat. Itu tidak ada etika. Kecuali kita langsung sholat bersama mereka. Begitu maksudnya. Ya. Nah yang kedua, jamaah sekalian, sholat qobliyah yang dilakukan setelah subuh. Jadi saking nanti akan kita bahas minggu depan insya Allah tentang ternyata yang dikodok itu bukan saja sholat wajib, sholat sunnah pun juga boleh dikodok. Boleh dikodok. Kalau ini kita cerita tentang mengkodok sholat wajib. Begitu. Nah sekarang sholat qobliyah yang dilakukan setelah subuh. Artinya kalian saking besarnya keutamaan sholat qobliyah itu, sholat qobliyah subuh, maka dan tinggal makin sholat qobliyah subuh, tertinggal sholat qobliyah subuh, walaupun dilaksanakan setelah sholat subuh. Ini kan sepertinya melanggar larangan tadi, tidak boleh sholat setelah subuh, tapi dia sholat qobliyah secara ba'diyah setelah sholat tadi, ya. Nah, yang kedua, jamaah sekalian, yang ketiga, kok sholat jika terlalaikan karena ketiduran, ya karena ketiduran. Ini sudah terlalaikan karena ketiduran. Kita ketiduran sholat sholat isya, ya karena lelahnya mengerjakan tugas, ya ada ini ya lelahnya jadi semalaman begadang mengerjakan tugas sehingga ketiduran. Sholat subuhnya pas bangunnya jam berapa? Jamaah sekalian misal bangunnya jam 7 pagi, matahari sudah memutih misal, maka kita sholat subuh pada waktu matahari sudah tinggi, padahal itu larangan sholat, begitu ya, larangan sholat pada saat terbit matahari itu, ya. Nah jadi kan tidak boleh sholat kecuali matahari sudah meninggi. Nah jadi di antara larangan itu, karena kita ketiduran, kita sholat subuh pada saat terbit matahari. Nah begitu. Nah itu dibolehkan. Kemudian ada sunnah duhur, jamaah sekalian, setelah jamaah takhir duhur dan asar, dan ketika sholat tahiyatul masjid, begitu ya. Nah itu dibolehkan. Nah jadi pendek kata, hadis-hadis tadi itu hanya hadis-hadis yang sifatnya tidak mutlak. Kalau ada kekecualian untuk melaksanakannya, dibolehkan. Begitu. Demikian bahasan kita hari ini. Jamaah sekalian, masih ada waktu ya.
untuk kita bisa berdialog. Bagi jamaah yang ada di TV UPI di YouTube, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Begitu eh, dan ke ke apa namanya ke nomor kontak yang bagi jamaah yang ada di Zoom, Bapak Ibu ataupun sahabat karib kerabat yang ada di Zoom dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik mahasiswa yang di Zoom boleh bertanya, bisa melalui chat atau on cam sekalian. Dan tentu saja adik-adik mahasiswa yang Bapak banggakan hari ini yang bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, boleh silakan bertanya. Yang Putri kalau agak segan, agak enggan, boleh lewat tulisannya dititipkan ke sebelah oleh. Yang Putra mah langsung saja, nggak usah pakai tulis-tulisan, ya. Yang Putri juga boleh langsung, ya. Nah, silakan ke moderator, enggak, silakan. Terima kasih kepada atas ilmu yang dilakukan. Selanjutnya, kami membutuhkan yang sedang bertanya pada jamaah yang belum bisa datang mengatakan jamaah yang belum Al-Quran boleh dimasukkan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan ada bagaimana yang kita itu semata Satu-satu aja. Langsung. Mantap tadi. Oh, iya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Fatur, ya. Nah, dari Fatur, sahabat kita, ya, dari jurusan, ya, dari Fatur. Nomor kontak yang tertera. Mohon maaf nih, masih batuk, ya. Adik-adik, bagaimana sholat tobat pada saat-saat, pada waktu-waktu yang dilarang? Tentu saja seperti yang tadi disampaikan, apa namanya, waktu-waktu yang dilarang itu adalah waktu-waktu yang tidak mutlak. Artinya tidak boleh kita menyengajakan diri sholat pada waktu yang dilarang tadi. Menyengajakan diri untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu yang terlarang tadi, yaitu setelah sholat subuh sampai meninggi matahari. Di waktu setelah sholat asar sampai tenggelamnya. Begitu. Jadi kalau kita menyengajakan sholat di waktu-waktu itu, maka berdosa. Begitu. Namun demikian, apabila ada kebutuhan untuk sholat pada waktu-waktu dilarang itu, seperti kita masuk ke masjid pada saat-saat dilarang tadi, maka kita boleh sholat. Kembali kepada hadis, innamal a'malu bin niat. Niat kita memang bukan melanggar, tetapi karena kita sholat, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, atau pada saat kita sholat taubat.
Seseorang yang akan tobat dari kemaksiatannya, ya, atau mereka yang masuk Islam, maka sholat tobat dibolehkan. Karena ini akadnya adalah sholat tobat. Demikian, ada lagi dari Ikhwannya, dari Jum silakan, boleh on cam, boleh melalui chatting, silakan. Apakah dari jamaah ada yang dapat dicontoh di dalam keluar Amin. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Ya, dari teman kita, dari siapa nih? Dari Alfiaza ya. Berkenaan dengan salat qobliyah subuh. Jadi kalau subuh itu salat rawatibnya adalah qobliyah sebelum salat subuh. Begitu. Dalam kondisi seperti apa salat qobliyah subuh itu dapat diqodho, dapat dilaksanakan jadi ba'diyah. Niatnya qobliyah tetapi dilaksanakan ba'diyah begitu. Dalam kondisi seperti apa? Tentu saja dalam kondisi kita terhalang untuk melaksanakan salat qobliyah tadi, salat sebelum salat subuh tadi. Apa yang menghalanginya? Apa saja. Sehingga dengan halangan tadi kita tidak memungkinkan melaksanakan salat qobliyah. Misal karena ketiduran tadi, ya, tiba-tiba bangun pada waktu subuh. Bangun pada waktu subuh, kemudian wudhu, kemudian pergi ke masjid. Nah, pas pergi ke masjid, kita atau pas wudhu itu sudah qomat, di masjid sudah qomat. Nah, sehingga ketika pergi ke masjid, jangankan melaksanakan sholat qobliyah, sholat wajib juga sudah qomat, sudah dimulai. Begitu. Akhirnya, jangan kita memaksakan sholat qobliyah. Kita gabung kepada jamaah sholat subuh. Nah, ketika kita melaksanakan sholat subuh, berarti sholat qobliyahnya tertinggal. Nah, pada saat itu kita mengqodho sholat qobliyah menjadi ba'diyah. Tetap tapi niatnya harus niat sholat qobliyah walaupun dilaksanakan setelah sholat subuh. Nah, demikian jawabannya kepada Alfiaza dan teman-teman semua. Ya, jamaah yang Allah muliakan, begitu. Pokoknya kalau kita terhalang dengan sesuatu yang dengannya kita tidak bisa melaksanakan sholat sunat, maka sholat sunat ba'diyah dilaksanakan qobliyah atau mungkin sebaliknya. Begitu. Ya, baik. Dari Putri, silakan siapkan. Siapkan dari Ikhwan dulu. Dari Putri barangkali yang akan disiapkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya meminta saya izin bertanya bagaimana sholat subuh sering kita
yang mungkin yang paling banyak dilakukan dalam bagaimana jika ketika kita eh, misalkan terlalu banyak bergadang, banyak kesibukan, banyak tugas, sehingga sungguhnya itu tertinggal dan kita tahu Tuhan. Dan ketika kita tahu Tuhan, langsung kita ambil air wudhu. Yang potensi itu kita berwudhu atau tidak perlu. Kalau sungguhnya aja kita berwudhu. Itu saja. Baik. Ya, Terima kasih. ya. Bagus nih pertanyaan dari Darul Iman. ya dari siapa? Darul Iman. Darul Iman. Baik, teman kita ya Darul Iman. Alhamdulillah pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi Bapak ulangi ya pertanyaannya, jamaah sekalian nih pertanyaannya. Jadi kalau kita mengkodok sholat subuh, intinya mengkodok sholat subuh dilaksanakan pada waktu duha karena terkendala itu dan ini. Sholat duha pada waktu saat duha. Nah pertanyaannya apakah sholat rawatibnya ikut dikodok? Nah itu kan gitu ya. Tentu karena keutamaan sholat rawatib itu. Rasul itu eh, boleh dikata belum pernah meninggalkan sholat rawatib walaupun di jalan. Begitu. Nah oleh karena itu sehingga Rasul memberikan contoh mengkodok sholat sunnahnya. Begitu. Ya, mengkodok sholat sunnahnya. Jadi Rasul pernah mengkodok mentakhirkan mengkodok sholat duhur pada waktu asar. Itu sholat rawatibnya dikodok juga, begitu, dikodok juga. Nah ini saking istimewanya itu sholat sunat rawatib itu. Karena fungsi sholat rawatib itu adalah menyempurnakan sholat. Menyempurnakan sholat. Jadi kalau kita sholat berjamaah, kita banyak halangan. Ya, kehusuan kita memang terganggu sholat berjamaah itu. Terganggu dengan apa? Ya, terganggu dengan adanya ada anak-anak yang belajar sholat. Begitu ya. Ya tidak boleh kita mengusir anak-anak ketika mereka ingin sholat wajib berjamaah. Jadi kita hanya memang di sini manajemennya diperhatikan, ya. Tetapi sebaik-baiknya, setertib-tertibnya anak-anak, tentu tidak setertib kita orang dewasa, begitu ya. Nah, kemudian dalam sholat wajib itu apa namanya? Kita harus memperhatikan orang yang sakit, orang yang punya keperluan, begitu dan lain sebagainya. Sehingga dalam sholat wajib itu tidak boleh berlama-lama. Karena itu boleh jadi sholat wajib, maksudnya sholat berjamaah ya. Sehingga dalam sholat berjamaah itu banyak idealita sholat yang kita tinggalkan. Karena itulah lahir sholat rawatib. Nah, sholat rawatib itulah fungsinya menyembuhkan sholat kita dalam sholat berjamaah. Karena itu Rasul tidak pernah meninggalkannya, sekalipun di perjalanan. Sehingga kalau kita mengkodok sholat, maka itu pun ikut dikodok juga. Begitu. Jadi kalau kita sholat subuh, mengkodok sholat subuh, maka sholat rawatibnya pun dikodok. Begitu. Demikian dari saudara kita Darul Iman, bagus pertanyaannya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Dari Putri. Dan jamaah ini ada yang baik dilakukan. Kalau tidak ada,
karena waktunya juga sudah habis. Ya, ditutup saja. Baik, sesi tanya jawab kita tutup. Terima kasih kepada jawabannya dan kepada Ahmad Tete yang telah aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Selanjutnya akan selanjutnya yaitu pertanyaan yang Allah diberikan oleh kepada Bapak. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kajian kita hari ini sudah tuntas ya. Insya Allah minggu depan kita akan berjumpa kembali dan insya Allah kita akan membahas tentang dalil-dalil bolehnya kita mengqadha salat sunnah tadi gitu ya. Itu di antaranya supaya kita lebih lebih oh iya betul harus begitu begitu ya. Nah jamaah sekalian, baik, alhamdulillah sudah sampai saatnya kita menutup acara ini dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, jazakumullah, alhamdulillah. Sami-sami Pak Ketua. Alhamdulillah. Nuhun pimpinan tadi nyimak keras. Alhamdulillah. Nuhun Pak Ustadz, jazakallah, koren kasiron. Allah. Baraman, Tamang. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mugi Seger damang pisan ya. terasna Pak Ustadz lah, panjang yuswa berkah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak yang telah berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahman. Alhamdulillah. Nuhun sami. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu nuhun ke jamaah sadayana. Alhamdulillah.